Namaste, Vanakkam. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Jangan lupa subscribe Let's Talk Movie dan follow sosial media Let's Talk Movie yang lain ya, seperti Instagram dan TikTok. Karena mulai hari ini, Let's Talk Movie mempunyai akun TikTok bernama @bangjeder. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Tamil yang berjudul Irum Butirai. Skor IMDb-nya 7,7. Film ini dibintangi oleh aktor Kollywood Vishal dan disutradarai oleh Mitran. Film ini request dari Faza Askia yang bercerita tentang seorang tentara emosional yang memburu hacker kejam. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Katir adalah tentara yang temperamen, Selvi adalah adik Katir, ayah Katir, Rati adalah dokter jiwa atau psikiater. Katir adalah tentara yang temperamen, tetapi amarahnya itu bukan karena dia suka bertarung. Ia marah jika melihat ketidakadilan. Katir mempunyai 4 anak buah yang setia. Katir bercita-cita hidup di luar negeri karena Katir tidak suka hidup di negaranya sendiri. Karena baginya, India adalah negara yang terdapat banyak korupsi, kejahatan, dan lain-lain. Suatu hari, Katir pergi ke bar milik pamannya. Katir mencari kenalan wanita asing untuk pergi dan hidup di luar negeri. Di sana, Katir juga bertemu pria baik hati bernama Gana yang bekerja sebagai pegawai bank. Suatu hari, Katir pergi ke apartemen pamannya. Sang paman terlihat sedang menggendong seorang bayi. Katir bertanya kepada sang paman, "Paman, anak siapa ini?" Pamannya menjawab, "Ini anaknya tetanggaku. Kasihan, ibunya sekarang berstatus janda karena suaminya tidak bisa membayar cicilan hutang dan melakukan bunuh diri." Tiba-tiba, datang pegawai bank yang menagih hutang kepada tetangga pamannya itu dengan paksa. Katir melihat itu emosi dan menghajarnya habis-habisan. Katir lalu mengusir pegawai bank itu dari apartemen. Berita ini tersebar di dunia militer. Pihak bank menuntut pihak militer untuk bertindak. Atasan Katir, seorang jenderal, memanggil Katir dan memarahinya. Katir lalu diskors selama 6 minggu. Sang jenderal memerintahkan Katir untuk pergi ke psikiater guna mengontrol emosinya. Katir kemudian bertemu dengan Dr. Rati. Dr. Rati kemudian menganalisa Katir. Katir disuruh untuk menceritakan keluarganya. Katir mengatakan, "Keluargaku adalah orang biasa, kami tidak kaya. Aku sangat mencintai ibuku, tetapi ibuku sudah meninggal karena sakit. Ibuku meninggal karena memikirkan ayahku yang sering hutang ke sana dan kemari. Sejak itu, aku sangat membenci ayahku. Aku tidak pernah pulang, karena sepertinya keluargaku tidak membutuhkanku, tapi aku selalu mengirim mereka uang setiap bulan." Dr. Rati lalu memerintahkan Katir pulang ke kampung halamannya untuk mengontrol emosi Katir. Dr. Rati mengatakan, "Katir, bersyukurlah karena kau masih memiliki keluarga. Aku dari kecil tidak mempunyai keluarga. Hanya orang-orang yang tidak mempunyai keluarga lah yang tahu akan maknanya memiliki keluarga." Katir kemudian pulang ke kampung halamannya. Katir masih membenci ayahnya. Adik Katir bernama Selvi marah karena Katir tidak pernah pulang. Selvi merasa seperti tidak mempunyai abang. Suatu pagi, Katir bangun dari tidurnya. Pacar Selvi mendatangi Katir dan mengatakan, "Bang, aku dan Selvi berencana menikah, tetapi ibuku tidak setuju karena Selvi dari kalangan orang miskin. Jika Selvi ingin menikah denganku, Selvi harus merayakannya dengan meriah. Aku tidak bisa mengatasi ibuku." Sejak itu, Selvi merasa minder dan menghindar dariku. "Aku berharap abang membantu masalah kami karena aku sangat mencintai Selvi." Selama ini, Katir tidak bisa menjadi abang yang baik bagi Selvi. Kali ini, Katir ingin membuat adiknya bahagia. Katir ingin menikahkan Selvi dengan pacarnya karena mereka berdua saling mencintai. Katir kemudian bertanya kepada ayahnya, "Pak, berapa kira-kira biaya pernikahan Selvi yang diinginkan keluarga pacarnya?" Ayahnya menjawab, 200 juta rupiah nak. Kita bisa menjual tanah almarhum ibumu. Dengan itu, kita bisa mendapatkan 80 juta. Kita harus mencari 120 juta lagi. Katir membalas, "Baik kalau begitu pak, aku akan meminjam uang 120 juta dari bank. Sekarang, bapak pergi ke keluarga pacarnya Selvi dan bilang pada mereka, kita sanggup mengadakan pesta pernikahan itu." Katir mencoba meminjam uang di bank militer tetapi ditolak karena banyak orang yang komplain dengan Katir yang temperamen. Katir, paman, dan ayahnya mencoba pergi ke bank-bank sipil untuk mencari pinjaman tetapi semuanya menolak karena Katir tidak memenuhi syarat. Katir bingung harus bagaimana.
ஸ்டேட்மெண்ட்ல ஒரு டிரான்சாக்ஷன் கூட இல்ல. சாரி சார். Kemudian, Katir dan ayahnya istirahat sejenak di warkop depan bank. Ada seseorang dari kios penjual HP bernama Hari menawari ayah Katir trik jitu untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Mereka bertiga mengobrol di warkop sambil minum kopi. Hari mengatakan, "Pak Katir, bank itu butuh kepercayaan untuk memberikan pinjaman. Jika kau tidak mempunyai aset seperti mobil, toko, dan rumah yang layak, dari mana bank bisa percaya dengan Bapak? Bapak harus terlihat mempunyai aset. Karena Bapak tidak mempunyai aset, Bapak harus seakan-akan mempunyai aset. Bilang saja Bapak mempunyai toko komputer di sebuah ruko. Saya punya toko komputer, Pak, di sebuah ruko. Jika Bapak berkenan, nanti saya siapkan semua dokumennya. Jika pegawai bank mengecek toko komputer saya, biar teman saya yang menghandlenya. Setelah itu, Bapak akan mendapatkan pinjaman dengan mudah. Tetapi, jangan lupa, Pak, setiap bulan Bapak harus membayar cicilannya. Jika kita sepakat, aku meminta bagi hasil 10% dari total pinjaman Bapak 120 juta, yakni 12 juta rupiah." Setelah mendengarkan ide Hari, awalnya Katir tidak setuju karena dia harus membohongi bank dengan memberikan informasi palsu. Tetapi ayahnya mengatakan tidak apa-apa, ini semua demi selfie. Katir pun setuju dan Hari mulai membuat dokumen yang diperlukan. Dokumen berupa bukti toko komputer palsu diatasnamakan ayah Katir. Hari kemudian meminta foto ayah Katir, nomor handphone, alamat, KTP, dan lain-lain. Setelah semua dokumen diberikan kepada bank, Katir dan ayahnya mendapatkan pinjaman 120 juta. Katir kemudian memberikan cek 12 juta rupiah kepada Hari sebagai komisi. Beberapa hari kemudian, ayahnya mengambil uang di bank dan uangnya 0 rupiah. Artinya 120 juta rupiah pinjaman itu menghilang. Katir panik kenapa uangnya bisa menghilang. Katir pergi ke bank untuk menanyakan hal ini. Pegawai bank kemudian mengeprint rekening koran Katir. Ternyata di rekening koran itu terbukti uangnya sudah dikeluarkan oleh Katir dan ayahnya sendiri. Katir bingung melihat rekening koran itu karena terlihat Katir mengirim uang tersebut ke nomor rekening orang lain. Katir dan ayahnya tidak pernah merasa mengirim uang itu kemanapun. Katir keluar dari bank dan mencari Hari untuk mengatasi hal ini. Tetapi Hari dan kiosnya menghilang. Katir dibantu anak buahnya di militer yang jago IT mencari nomor rekening yang menerima uang Katir. Setelah dicek, ternyata nomor rekening itu ada di Brazil. Katir semakin bingung dengan hal ini. Anak buah Katir di militer mengatakan, "Percuma kita melaporkan hal ini kepada polisi, karena Brazil di luar jurisdiksi." Katir kemudian bertemu dengan paman Dr. Rati yang merupakan seorang Kapolda. Kapolda itu justru memarahi Katir karena Katir membohongi bank dengan memberikan data palsu. Katir bisa dipenjara tetapi Kapolda itu memaafkan Katir. Katir kembali ke rumah. Di sana, Katir mengobrol dengan Dr. Rati, paman, dan ayahnya. Katir bingung dan emosi. Katir meluapkan amarahnya kepada sang ayah. Bagaimanapun juga, Katir akan berusaha mengembalikan uangnya karena Katir merasa menjadi korban pencurian. Katir mencari tahu tentang Hari. Ternyata, Hari terdaftar sebagai nama perusahaan trading ekspor import bernama CUG di sebuah ruko. Katir mengecek ke ruko itu dan tidak ada nama perusahaan CUG. Katir dibantu anak buahnya mencari nomor handphone seseorang di perusahaan CUG. Ada nomor handphone dari perusahaan CUG yang terlihat aktif di pinggir kota. Katir langsung pergi ke sana. Replicant tower number 6874. Okay, thanks. Di sana, Katir bertemu dengan orang kios penjual handphone yang sedang menawari pinjaman. Katir merasa dia pasti temannya Hari. Katir langsung mengejar orang itu. Setelah berhasil menangkap orang itu, tiba-tiba handphone orang itu berbunyi dan ada seseorang yang ingin berbicara dengan Katir. Ternyata dia adalah Mr. X alias otak pencurian uang Katir. Mr. X memperlihatkan kepada Katir bahwa ia sedang menghack handphone selfie adiknya. Katir khawatir dengan keamanan selfie. Mr. X mengatakan, "Lepaskan anak buahku, karena jika tidak, semua informasi tentang adikmu akan aku sebar di internet." Katir lalu melepas anak buah Mr. X. Anak buah Mr. X lalu kabur melarikan diri. Karena sudah ketahuan, Mr. X membunuh anak buahnya dengan menabrakkan mobil hingga tewas. Katir mulai ketakutan dan bingung harus bagaimana. Karena Mr. X tahu semua pergerakan Katir dan keluarganya, Katir lalu kembali ke rumah. Katir mendapati ayahnya meminum racun. Ayahnya kemudian dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, ayahnya mengatakan, "Maafkan ayah nak, karena belum bisa menjadi ayah yang baik. Tetapi, asal kau tahu nak, ibumu dahulu sakit kanker dan divonis meninggal tahun itu juga. Oleh karena itu, ibumu harus menjalani terapi." Ayah lalu mencari pinjaman ke sana kemari agar ibumu bisa bernapas. Dengan pinjaman itu, ayah bisa membuat ibumu hidup 3 tahun lebih lama. Katir merasa bersalah karena menyalahkan sang ayah.
Katir lalu meminta handphone selfie. Katir memberikan handphone selfie ke anak buahnya untuk diperiksa. Anak buah Katir mengatakan, HP selfie ini sudah dihack. Begitu juga dengan HP-mu. Mr. X sekarang tahu segalanya tentang selfie. Kita tidak bisa mencari tahu ID Mr. X. Dia pasti hacker yang cerdas. Mr. X tahu semua data selfie karena selfie menginstal aplikasi tanpa membaca dengan teliti. Selfie lalu menekan tombol allow secara terus-menerus. Maka Mr. X bisa mengakses semua informasi yang ada di handphone selfie, mulai dari nomor kontak, foto, dan lain-lain. Sebaiknya kau jangan menggunakan smartphone terlebih dahulu. Sekarang kau pakai handphone poliponik punya ayahmu saja. Katir kemudian bertemu dengan pamannya. Pamannya mengatakan, kau juga melakukan kesalahan, Katir. Kau mengupload semua info dan foto keluarga di sosial mediamu. Mr. X jadi tahu segalanya tentangmu. Beberapa lalu, di desaku, seorang bocil diculik oleh seorang penculik. Penculik berhasil menculik korban karena tahu dari sosial media. Penculik itu tahu korban sangat menyukai es krim karena orang tuanya sering mengajak si bocil itu selfie sambil memakan es krim. Penculik itu menawari korban sebuah es krim lalu menculiknya. Jadi, mulai sekarang berhati-hatilah dengan sosial media. Jangan mudah selfie dan mengupload segala aktivitas kita. Kemudian, salah satu pasien Dr. Rati datang dan berbicara dengan Katir. Ia mengatakan, Pak, saya pernah meminjam uang di bank untuk membayar operasi ibu saya, tetapi uang saya tiba-tiba menghilang. Ibu saya juga tidak tertolong dan meninggal dunia. Korban pencurian seperti ini sudah memakan banyak korban, Pak, tetapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya sebisa pasrah. Dr. Rati mengatakan, Katir, kau harus mencari pelakunya. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Bantulah orang-orang yang tertipu ini. Sejak itu, Katir bertekad mencari tahu siapa Mr. X. Katir bertemu dengan Gana, salah satu teman lamanya yang bekerja di bank. Gana mengatakan, Katir, kau coba temui seseorang bernama Salman di ruko tempat servis handphone. Salman dan teman-temannya adalah teknisi yang rutin membetulkan sistem IT di bank tempat aku bekerja. Mungkin dari sana kau bisa mendapatkan informasi lebih. Katir langsung pergi mencari Salman. Salman mengatakan, urusan ini biarkan anak buahku yang bernama Robert yang urus. Tetapi kau harus memberi Robert komisi. Ini nomor handphone Robert. Katir pergi mencari Robert sambil menelpon Robert. Robert terlihat panik dengan telepon masuk dari nomor handphone ayah Katir. Robert mencoba kabur dan Katir mengejarnya. Robert memanggil anak buahnya untuk menghajar Katir. Mereka semua tidak tahu bahwa Katir adalah seorang tentara yang ahli bela diri. Katir menghajar balik semua anak buah Robert. Katir lalu menangkap Robert dan membawanya ke markas Robert. Katir bertanya kepada Robert, kenapa kau menghindar dariku? Siapa kau sebenarnya? Siapa bosmu Mr. X itu? Lalu di mana uangku? Robert menjawab, Pak, saya tidak tahu di mana uang Bapak. Saya hanya bertugas memblok semua SMS yang dikirim ke nomor handphone Bapak. Maka dari itu, saya panik ketika Bapak menelpon saya dengan nomor itu lagi. Saya melakukan itu semua di Darknet, Pak. Darknet adalah kumpulan aktivitas ilegal di dunia digital. Bos kami Mr. X yang mengontrol semuanya itu. Saya hanya menerima perintah dari Mr. X. Saya tidak tahu siapa Mr. X. Yang jelas, Mr. X adalah raja dari para hacker. Selain itu, saya bertugas mengambil semua data Bapak, mulai dari nomor kontak, foto, dan lain-lain. Lalu saya memberikan kepada Mr. X. Saya juga memblok SMS dari bank yang akan masuk ke nomor handphone Bapak. Saat itulah Mr. X mencuri uang Bapak. Katir bertanya lagi, apa nama ID Mr. X? Robert menjawab, White Devil. Username White Devil, sir. Katir terus memburu Mr. X. Katir mencari tahu siapa korban Mr. X selanjutnya agar bisa menemukan Mr. X. Korban selanjutnya bernama Siva. Katir mencari tahu nomor handphone Siva dan melacak Siva lewat GPS. Barulah di sini ditunjukkan siapa Mr. X. Mr. X atau White Devil adalah orang yang dikenal kaya raya. Ia mempunyai yayasan beasiswa pendidikan. Ia menjadi pembicara seminar di mana-mana. Menkominfo menjadi salah satu pendengar di seminar Mr. X. Saat acara berlangsung, Mr. X menghack akun bank Menkominfo, tetapi Mr. X mengembalikannya lagi. Mr. X hanya ingin menunjukkan kekuatannya. Menkominfo ketakutan. Mr. X kemudian membuat kesepakatan dengan Menkominfo. Mr. X akan memberikan uang kepada Menkominfo 1,2 triliun rupiah dengan imbalan Mr. X mendapatkan akses semua kode satelit data pemerintah atas seluruh warga India. Menkominfo sepakat dan mereka berjabat tangan. Besok pagi terlihat Siva sudah menyiapkan dokumen untuk diberikan kepada Hari di stasiun kereta. Katir terus membuntuti Siva. Di posisi yang tidak terkena CCTV, Katir mengambil paksa dokumen Siva untuk menyelamatkan Siva.
Katir tahu bahwa Mr. X bisa mengetahui dirinya lewat CCTV. Katir menutupi wajahnya dengan payung. Mr. X tahu Shiva berbicara dengan seseorang. Mr. X memerintahkan Hari untuk mengejar orang yang mengambil dokumen Shiva di TKP. Katir lalu memancing Hari agar naik kereta dan menghajar Hari habis-habisan. Katir memaksa Hari mengatakan yang Hari tahu. Hari mengatakan, tugas saya hanya membuat kios pak, dan saya dibimbing lewat telepon oleh Mr. X untuk menghampiri seseorang yang membutuhkan pinjaman. Setelah aku mendapatkan komisi berupa cek dari korban, aku memberikan cek itu ke anak buah Mr. X. Mr. X akan mendigitalisasi tanda tangan di cek itu dan mencuri semua uang korban. Sudah ada 18 korban seperti bapak pak. Setelah selesai bicara, Hari dipukul Katir hingga pingsan. Mr. X marah dengan Katir. Mr. X selalu memberitahu bank bahwa Katir memalsukan dokumen. Pihak bank langsung mencari toko komputer Katir yang ternyata palsu. Katir langsung menemui pegawai bank itu dan memberikan uang cash. Pegawai bank itu memberi waktu 30 hari kepada Katir untuk mencicil angsuran. Jika tidak, Katir akan dipenjara karena memberi informasi palsu kepada bank. Katir bertemu dengan tukang fotokopi yang paham tentang pola pencurian ini. Ia mengatakan kepada Katir, "Pak, zaman sekarang sudah tidak ada fotokopi karena semua sudah didigitalisasi. Perusahaan call center lah yang memegang peranan penting. Call center mengumpulkan data semua orang yang ikut survei berhadiah, door prize, pinjaman bank, orang-orang yang membeli tiket pesawat, tiket hotel, orang-orang yang melakukan barcode, kredit card, dan lain-lain. Semua data mereka diambil perusahaan. Data itu lalu dijual ke perusahaan lain yang membutuhkan. Maka dari itu, jangan heran jika kita sering mendapatkan SMS promo dari perusahaan yang bahkan kita tidak pernah mengetahui sebelumnya." Katir kemudian berkumpul dengan Dr. Rati dan 4 anak buahnya. Mereka membicarakan tentang 18 orang korban pencurian dari Hari. Mereka menganalisa cara kerja Mr. X. Bagaimana Mr. X bisa memilih 18 orang ini? Akhirnya, mereka mendapatkan jawaban. 18 orang yang ditolak bank tidak akan mendapatkan pinjaman dari beberapa bank lain. Tetapi, Gana memberitahu bahwa data 18 orang ini akan disimpan di 3 bank lain yang memiliki satu call center, yaitu TTS. Katir memerintahkan anak buahnya pergi ke TTS. Katir yakin salah satu petinggi TTS bekerja sama dengan Mr. X. Anak buah Katir mengirim WhatsApp bertuliskan "I know about White Devil" secara acak kepada beberapa petinggi TTS. Jika ada yang ketakutan, maka dialah petinggi yang bekerja sama dengan Mr. X. Beberapa menit kemudian, ada petinggi TTS bernama Mohan yang ketakutan. Mohan memberitahukan hal ini kepada Mr. X. Mr. X langsung mengirim anak buah terbaiknya untuk melindungi Mohan. Saat Mohan berusaha kabur, anak buah Katir menculiknya. Anak buah Mr. X bersenjata lengkap membuntuti anak buah Katir. Anak buah Mr. X melacak mobil anak buah Katir di GPS HP Mohan. Setelah beberapa jam kejar-mengejar, mereka akhirnya sampai di titik pemberhentian. Tetapi, anak buah Mr. X tidak menemukan mobil anak buah Katir. Anak buah Mr. X bersenjata lengkap turun dari mobil dan berjalan ke titik GPS. Ternyata, SIM card handphone Mohan ditempel di leher seekor kambing. Tiba-tiba, dari belakang, beberapa mobil mengepung anak buah Mr. X. Ternyata, ini adalah jebakan Katir. Katir menggiring mereka semua ke zona militer. Katir tidak ingin menangkap Mohan. Dia ingin menangkap anak buah terbaik Mr. X. Katir dan anak buah militernya menodongkan senjata kepada anak buah terbaik Mr. X agar mereka buka mulut. Katir memaksa mereka untuk mengatakan siapa bos mereka. Mereka menjawab, "Kami adalah anak yatim piatu, Pak. Kami dididik di yayasan Mr. X. Kami direkrut untuk bekerja di CBI. Setelah itu, kami disuruh keluar dan bekerja kepadanya. Nama bos kami adalah Satyamurti." Satyamurti. Katir mencari tahu siapa Satyamurti. Katir pergi mencari panti asuhan Satyamurti dahulu. Katir bertemu dengan pemilik panti asuhan. Ia mengatakan, dahulu banyak komputer yang dibuang perusahaan di tong sampah. Satyamurti mengambil celah itu. Satya paham akan pentingnya data. Satya membuat pabrik untuk menampung komputer-komputer yang terbuang. Dari sana, ia mulai menghack akun-akun orang lain. Dia menjadi kaya raya dan membuat yayasan. Dia lalu mengirim cek kosong yang sudah ia tanda tangani untuk memberiku uang, tetapi aku menolak. Karena uang itu dia hasilkan dari kejahatan. Aku mengancam Satya akan melaporkan kepada polisi, tetapi ia justru menaruh kamera di kamar anak gadisku. Ia merekam video dan mengancam akan menyebarkannya di internet. Aku tidak jadi melapor kepada polisi. Setelah mengetahui semua cerita tentang Satyamurti, Katir mengejar Satyamurti. Katir menemukan dan langsung menodongkan pistol kepada Satyamurti. Satyamurti tidak takut dan mengatakan, "Sebentar lagi, aku akan menjadi penguasa karena aku sudah mendapatkan akses. Aku baru saja mentransfer akun-akun penyelundup senjata ke akun bankmu. Sebentar lagi, kau akan ditangkap. Aku juga sudah melukai adikmu. Aku membuat adikmu naik bemo dan ditabrak bis." Katir menjadi serba salah.
Katir memilih untuk menyelamatkan sang adik. Katir pergi ke rumah sakit. Beberapa menit kemudian, pihak militer menangkap Katir. Sementara itu, Satya Murthy menerima penghargaan dari UNICEF. Katir langsung dicopot secara tidak hormat dari militer dengan tuduhan menerima uang hasil penyelundupan senjata. Selfie mulai pulih dari rumah sakit. Akibat tragedi ini, keluarga pacar Selfie setuju untuk menikahkan Selfie dengan putranya dengan pesta yang sederhana. Katir dan ayah Katir sedikit tenang mendengar hal ini. Katir berkumpul lagi bersama Dr. Rati dan anak buah setianya. Katir melihat ulang video-video seminar Satya Murthy. Katir melihat wajah Menkominfo yang ketakutan. Katir mempunyai feeling Menkominfo yang memberi Satya Murthy akses. Katir merasa ini sangat berbahaya. Jika sampai Satya Murthy bisa mengakses seluruh data masyarakat, Satya Murthy bisa menguasai negara ini. Malam hari, Dr. Rati membuntuti mobil Menkominfo. Terlihat Menkominfo sedang diambil sidik jari tangannya oleh anak buah Satya Murthy di dalam sebuah koper untuk mengirim uang 1,2 triliun rupiah kepada Menkominfo. Anak buah Satya Murthy tahu Dr. Rati sedang mengikuti mereka. Mereka langsung menangkap Dr. Rati dan membawanya ke markas. Mereka mulai menginterogasi Dr. Rati, tetapi Dr. Rati diam saja. Dr. Rati lalu menjulurkan lidahnya dan menunjukkan bahwa ia membawa tracking GPS. Ternyata ini adalah jebakan Katir. Katir sengaja melakukan ini untuk mengambil koper itu. Katir lalu menghajar semua anak buah Satya. Setelah Katir berhasil mengambil koper itu, Katir lalu menghack akun Satya. Katir lalu mentransfer seluruh tabungan polisi Tamil Nadu ke akun Satya agar kepolisian memburu Satya Murthy. Satya Murthy langsung mengirim virus bernama I Love You agar kepolisian Tamil Nadu tidak bisa memburunya. Satya Murthy memerintahkan anak buahnya di markas lain menghancurkan seluruh hard disk mereka untuk menghilangkan barang bukti. Satya Murthy lalu kabur ke pabrik komputernya. Di sana adalah markas utama Satya. Satya menghapus akun White Devil untuk menghilangkan jejak. Katir datang dan mengatakan kepada Satya Murthy, "Aku sudah mengirim lokasi ini kepada kepolisian Tamil Nadu. Aku sudah memberitahu nama aslimu dan yayasanmu kepada mereka semua, yaitu Satya Murthy." Tiba-tiba, ada suara segerombolan orang ingin menabrak masuk pintu pabrik. Satya mengatakan, "Aku tidak rugi jika kehilangan yayasanku, karena semua itu ada di dalam otakku." Satya lalu membakar uang hasil curiannya. Katir berusaha meredam api itu, tetapi dihajar oleh Satya. Mereka berdua terlibat baku hantam. Satya mengatakan, "Uang ini tidak ada artinya bagiku, karena aku bisa mencuri dari kalian lagi suatu saat nanti. Yang terpenting bagiku adalah mencuri data-data kalian. Aku sudah mencuri sidik jari Menkominfo dari tangannya saat bersalaman. Sekarang, aku sudah mempunyai semua data kalian. Akulah yang menentukan siapa pemenang pemilu berikutnya. Jadi, percuma saja kepolisian datang kemari." Katir tertawa dan mengatakan, "Hei Satya Murthy, kau selalu mengatakan bahwa information is wealth. Untuk apa aku membawa kepolisian saja ke sini? Paling-paling kau hanya dipenjara sebentar lalu dibebaskan. Aku menggunakan datamu untuk mengambil kembali uang yang sudah kau curi. Aku membawa para korban yang sudah kau curi." Aku sudah mengirim SMS kepada mereka semua bahwa mereka telah mendapatkan uang dari yayasanmu di bank-bank yang terlibat agar mereka marah kepada bank-bank itu. Mereka semua tidak tahu White Devil, tetapi mereka semua tahu Satya Murthy pemilik yayasan. Dan aku mengatakan kepada mereka semua bahwa White Devil adalah Satya Murthy. Tidak masalah uang rakyat ini kau bakar. Aku sudah mengambil kembali uang 1,2 triliun rupiah yang kau berikan kepada Menkominfo. Satya menjawab, "Tidak mungkin kau bisa mengambil uang itu tanpa tanda tangan digitalku." Katir membalas, "Aku sudah mendapatkan tanda tanganmu dari cek yang kau berikan kepada pemilik panti asuhan." Jeder. ஞாபகம் இருக்கா அவன் கொடுத்த blank செக் இன்னும் உங்ககிட்ட இருக்கா இருக்கு தம்பி. எந்த டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் வச்சு எங்க கிட்ட இருந்து பணத்தை அடிச்சியோ Satya takut dan kaget dengan kecerdasan Katir. Katir membuka gerbang dan semua orang yang menjadi korban Satya memburu Satya. Katir lalu mengirim uang 1,2 triliun dan membaginya kepada seluruh korban Satya. Satya kemudian ditangkap polisi. Tetapi Satya masih memiliki senjata kunci yang ada di jam tangannya. Satya mengganti nama White Devil menjadi Dark Angel. Karena setelah bebas dari penjara nanti, Satya akan beraksi kembali. Habis.
Apa pesan dari film ini? Informasi adalah sumber kekayaan. Kita harus menjaga kekayaan kita alias data-data pribadi kita. Jangan mudah memberikan data-data pribadi kita di dunia digital. Jika teknologi zaman sekarang semakin canggih, maka pola pencurian pun akan semakin canggih. Information is wealth, so be careful for your health. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.